Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan secara ringkas disertasi saya dengan judul Efek penambahan Saccharomyces cerevisiae dalam fermentasi terhadap pertumbuhan mikroba, kandungan beta-glukan, dan mutu tempe. Adapun sebagai kerangka umum dari penelitian saya adalah upaya mengembangkan potensi tempe sebagai pangan yang mengandung beta-glukan tinggi sehingga memiliki sifat-sifat fungsional yang lebih baik dibandingkan dengan tempe pada umumnya. Selama ini tempe diproduksi dengan bahan baku kedelai dengan melibatkan kapang Rhizopus oligosporus. Penelitian menunjukkan bahwa pada fermentasi tempe juga ditemukan bakteri dan mikroba yang lain, terutama kamir. Dan pada kesempatan ini saya secara sengaja menambahkan Saccharomyces cerevisiae dalam fermentasi tempe. Kenapa Saccharomyces cerevisiae? Karena kamir ini tergolong sebagai mikroba yang aman untuk dikonsumsi dan dikenal sebagai produsen beta-glukan. Beta-glukan sendiri merupakan senyawa polisakarida yang sudah diproduksi secara komersial karena memiliki kemampuan sebagai antioksidan, antimikroba, dan menurunkan kolesterol serta meningkatkan daya tahan tubuh. Pada kesempatan penelitian yang saya lakukan, beberapa perlakuan saya lakukan dalam rangka meningkatkan kandungan beta-glukan sehingga tempe yang dihasilkan memiliki kandungan beta-glukan tinggi. Dengan kandungan beta-glukan tinggi diharapkan mampu atau berpotensi meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas, kemudian karakteristik yang lebih baik dibandingkan dengan tempe pada umumnya. Adapun rumusan permasalahan yang menjadi pertanyaan atau dikaji dalam penelitian saya adalah bagaimana upaya untuk mendapatkan tempe dengan kandungan beta-glukan yang tinggi tersebut. Kami rinci dengan beberapa pertanyaan sebagaimana tertera pada slide. Nah, kemudian tujuan umum dari penelitian yang saya lakukan adalah ada 5. Yang pertama adalah mengetahui pengaruh jenis dan konsentrasi sumber energi terhadap pertumbuhan kamir, kapang, dan pembentukan beta-glukan. Kemudian mengetahui jenis mikroorganisme yang paling berperan dalam pembentukan beta-glukan, aktivitas antioksidan, dan daya hambat tempe terhadap E. coli. Kemudian mengetahui pola pertumbuhan mikroba selama proses fermentasi, mengetahui karakteristik kimia dan organoleptik tempe dengan penambahan Saccharomyces cerevisiae, lalu mengetahui apakah tempe yang ditambah dengan Saccharomyces cerevisiae ini memiliki beta-glukan yang sama dengan beta-glukan standar. Untuk menjawab itu, saya lakukan penelitian dalam 3 tahap sebagai berikut. Pada penelitian tahap 1, tujuannya adalah mengetahui pengaruh jenis dan konsentrasi sumber energi untuk meningkatkan pertumbuhan kapang dan kamir serta pembentukan beta-glukan pada tempe. Pada penelitian ini, saya lakukan dengan menggunakan inokulum campuran Rhizopus oligosporus dan Saccharomyces cerevisiae dengan sumber energi berupa terigu dan tapioka dengan konsentrasi 0-15%. Setelah jadi tempe kemudian diamati terhadap jumlah kamir, jumlah kapang, dan kadar beta-glukannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber energi dan konsentrasi sumber energi memiliki pengaruh terhadap jumlah kapang dan jumlah kamir dengan pola yang sama, di mana sumber energi berupa tapioka itu mampu menghasilkan jumlah kapang dan jumlah kamir yang lebih besar pada tempe dibandingkan dengan terigu. Kemudian konsentrasi sampai 10% merupakan konsentrasi yang terbaik ya untuk kedua sumber energi ini terhadap jumlah kapang dan jumlah kamir. Pola ini juga sama dengan pembentukan beta-glukan, di mana pada pembentukan beta-glukan tempe yang diberi penambahan tapioka memiliki kandungan beta-glukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan terigu. Kemudian konsentrasi 10% dari sumber energi juga menghasilkan beta-glukan yang paling tinggi. Polanya sama dengan jumlah kapang dan jumlah kamir. Ada interaksi antara jumlah sumber energi, jenis sumber energi dengan konsentrasi sumber energi khusus pada penambahan pengamatan beta-glukan. Oleh karena itu saya bisa menyimpulkan bahwa konsentrasi 10% dari tapioka menghasilkan beta-glukan yang paling tinggi dibandingkan dengan konsentrasi dan sumber energi yang lain. Karena itu saya menyimpulkan dari penelitian tahap pertama ini bahwa
jenis dan konsentrasi sumber energi berpengaruh nyata terhadap peningkatan pertumbuhan kamir, kapang, kandungan beta-glukan, dan penurunan nilai pH, tetapi interaksi antara keduanya hanya berpengaruh nyata terhadap kandungan beta-glukan. Tapioka menghasilkan jumlah kapang, kamir, dan beta-glukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan terigu pada tempe. Kemudian tapioka 10% menghasilkan kandungan beta-glukan tempe yang tertinggi, yaitu 0,71%. Selanjutnya saya lakukan berikutnya dengan penelitian tahap 2. Di tahap 2 ini saya sengaja tidak menambahkan sumber energi untuk mengetahui apakah masih memiliki kandungan beta-glukan yang tinggi. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh jenis inokulum dan lama fermentasi terhadap pertumbuhan kapang, kamir, dan bakteri, pembentukan beta-glukan, aktivitas antioksidan, dan daya hambat terhadap E. coli. Dalam hal ini, saya perlakukan dengan 4 jenis inokulum, yaitu ragi komersial Raprima yang biasa digunakan oleh pengrajin tempe, kemudian inokulum tunggal Saccharomyces cerevisiae, inokulum tunggal Rhizopus oligosporus, dan inokulum campuran Saccharomyces cerevisiae dan Rhizopus oligosporus. Difermentasi selama 40 jam dan diamati setiap 8 jam. Pengamatan terhadap jumlah kapang, kamir, bakteri, kadar beta-glukan, aktivitas antioksidan dan antimikroba atau daya hambat terhadap E. coli. Berikut adalah pola pertumbuhan mikroba selama fermentasi pada berbagai jenis inokulum yang digunakan. Dari gambar ini, ada 2 kesimpulan yang bisa saya tarik, bahwa pada tempe yang diberi penambahan ragi komersial, jumlah kapang lebih tinggi daripada jumlah kamir. Akan tetapi jumlah bakteri lebih dominan pada semua jenis inokulum yang digunakan pada pembuatan tempe. Sedangkan pada tempe yang saya gunakan inokulum nomor 4, jenis 4, yaitu campuran antara Rhizopus oligosporus dan Saccharomyces cerevisiae, jumlah kamir ternyata lebih tinggi daripada kapang. Karena itu saya juga nanti bisa menyimpulkan bahwa yang paling berperan terhadap pertumbuhan terhadap pembentukan beta-glukan adalah kamir. Kemudian berikut adalah pengaruh lama fermentasi dan jenis inokulum terhadap kandungan beta-glukan, aktivitas antioksidan, dan aktivitas daya hambat tempe terhadap E. coli. Polanya juga sama. Ya. Lama fermentasi mampu meningkatkan jumlah beta-glukan, ya, aktivitas antioksidan, dan aktivitas daya hambat terhadap E. coli, sehingga lama fermentasi 40 jam menghasilkan kualitas yang lebih baik. Kemudian untuk jenis inokulum juga sama polanya, ya. Dan inokulum yang keempat, yaitu campuran Rhizopus oligosporus dan Saccharomyces cerevisiae, menghasilkan beta-glukan, aktivitas antioksidan, dan daya hambat terhadap E. coli yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis inokulum yang lain. Berikutnya adalah interaksi antara jenis inokulum dan lama fermentasi. Polanya juga sama untuk beta-glukan, aktivitas antioksidan, dan aktivitas antimikroba, yang pada akhirnya kemudian saya menyimpulkan bahwa jumlah perlakuan yang terbaik adalah jenis inokulum yang keempat, yaitu penambahan Saccharomyces cerevisiae dengan Rhizopus oligosporus dengan lama fermentasi 40 jam. Maka kesimpulan dari penelitian tahap 2 adalah jenis inokulum dan lama fermentasi berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan kapang, kamir, dan bakteri, serta aktivitas antioksidan tempe dan daya hambat tempe terhadap E. coli. Kemudian bakteri tumbuh lebih dominan dibandingkan kapang dan kamir selama fermentasi pada semua jenis inokulum yang digunakan. Kamir merupakan mikroba yang paling berperan dalam pembentukan beta-glukan, aktivitas antioksidan, dan daya hambat tempe terhadap E. coli. Lalu kandungan beta-glukan, aktivitas antioksidan, dan aktivitas daya hambat terhadap E. coli tertinggi terdapat pada tempe yang diinokulasi dengan inokulum campuran Rhizopus oligosporus dan Saccharomyces cerevisiae dengan lama fermentasi 40 jam. Pada tahap 3, saya melakukan pengamatan terhadap karakteristik tempe yang dihasilkan dengan menambahkan Saccharomyces cerevisiae ini. Perlakuannya dengan cara membandingkan antara tempe yang biasa, ya, ditambah dengan tempe yang ditambah dengan kamir untuk dibandingkan. Kemudian hasil dari penelitian ini kita lihat dari tabel ini bahwa
tempe yang diproduksi dengan penambahan Saccharomyces cerevisiae memiliki kandungan gizi yang lebih baik dibandingkan dengan tempe kedelai biasa. Dilihat dari beberapa aspek, kadar protein, kadar lemak, kemudian juga vitamin B12, kandungan beta-glukan, dan aktivitas antioksidan. Selanjutnya adalah melakukan karakterisasi terhadap beta-glukan yang ada pada tempe untuk memastikan apakah beta-glukan dalam tempe ini sama dengan beta-glukan dalam standar. Saya melakukan 2 uji, yaitu dengan UV-VIS dan FAIR, dan berdasarkan pengamatan spektrum pada FTIR, ya, dilihat dari gugus utama pada beta-glukan dibandingkan antara tempe sampel dengan tempe yang dengan standar beta-glukan, saya dapat menyimpulkan bahwa ada indikasi bahwa beta-glukan yang ada pada tempe memiliki kesamaan dengan beta-glukan yang standar yang berasal dari Saccharomyces cerevisiae. Meskipun tentu perlu pengujian lebih lanjut dengan uji NMR untuk mengetahui senyawanya. Penggunaan pengujian dengan UV-VIS juga menunjukkan sama, polanya juga sama antara tempe ya sampel dengan beta-glukan standar. Nah, selanjutnya pengujian terhadap karakteristik organoleptik sederhana yang saya lakukan, dan di sini saya bisa menyimpulkan bahwa tempe yang ditambah Saccharomyces cerevisiae 1% dan 3% dengan digoreng itu lebih disukai oleh panelis. Kesimpulan yang saya dapat ambil dari penelitian tahap 3 ini bahwa tempe yang diproduksi dengan penambahan Saccharomyces cerevisiae memiliki komposisi kimia atau gizi yang mirip dengan tempe kedelai dan memenuhi standar SNI, kemudian mengandung vitamin B12, memiliki aktivitas antioksidan dan daya hambat terhadap E. coli, serta kandungan beta-glukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tempe biasa tanpa penambahan kamir. Kemudian konsentrasi 1% dan 3% yang diolah dengan cara digoreng memiliki disukai oleh panelis, dan tempe yang diproduksi dengan Saccharomyces cerevisiae ini memiliki kesamaan spektrum FTIR dengan beta-glukan standar yang mengindikasikan terdapat senyawa beta-glukan pada tempe. Nah, publikasi yang sudah saya dapatkan dari penelitian ini yang ada tadi disampaikan oleh Prof. Muladi di Jurnal Biodiversitas Scopus Q3 dan Q2. Lalu ini adalah rencana publikasi berikutnya dan rencana penelitian yang akan dilakukan berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.